periksa record ya. Oke. Jadi apa namanya? Direct ini yang paling efisien ya, paling mudah digunakan. Tapi teman-teman ini tidak boleh dilupakan yang lain. Tetap direct method itu, nah nanti bisa teman-teman cek nanti kelemahannya di mana sih sebenarnya ya. Oke, sehingga nanti untuk nyari yang ini kita bisa buat nanti ini jadinya supaya menghilangkan eksponennya, berarti jadinya logaritma natural ya, ln eksponen itu saling menghabiskan, jadinya x sama dengan ln x plus 2. Nah, saya tulis di sini, kita coba ya. Nah, yang direct ya, teman-teman tetap sama, masih ada tugas terkait memahami ya, jadi jangan ditinggalkan, metode yang lain itu jangan ditinggalkan karena itu masih tetap dipakai. Saya taruh di sini. Oke, ininya adalah eksponen pangkat x, jadi saya buatnya e pangkat x, e pangkat x begitu, kemudian dikurangi x kurangi 2 sama dengan 0. Kemudian di sini akan menjadi tadi ya saya bilang eksponennya akan kita hilangkan, maka nanti dia menjadi logaritma, maka jadinya di sini ln gitu ya, ln logaritma x ditambah 2 gitu. Yang lain yang belum dimuat bisa dimuatkan dulu. Ini siapa ya belum dimuat. Oke, dia dimuat aja mbak, enggak apa-apa. Oke ya, oke. Nah selanjutnya dari sini nah dari sini sekarang kita dapat ini sebagainya, ini kita copy lagi ya, iterasi apa namanya ini, judul ya, judul tabelnya aja kita copy taruh. Nah dari sini sama kita runningkan ya, kita ambil satu misalkan begitulah, eksponen pangkat x ya, kita ambil satu ya. Berarti di sini kita akan xn plus satunya adalah ini ya, ini kita copy, berarti ini kita copy dulu sama dengan enter, ini kita buat sama dengan kita pastekan di sini, ini ln x plus 2, x nya kita ganti yaitu x1, nah, 35 plus 2 enter. Nah dapat 1,0 sebenarnya dapat. Ini kita cari selisihnya tadi, saya gunakan, saya copy saja ya karena sama, saya copy di sini. Oh sorry, harus saya enter dulu. Oke, enter. Saya copy, enter, kita taruh sini, kita pastekan, ini kita sesuaikan, berarti ini C35 karena barisnya 35 ya, ini kita rubah 35, ini juga sama 35. Oke, setelah itu kita enter. Oke, dapat 4,99. Keterangan sama, kita copy ya, kita copy pastekan aja, copy, kita taruh sini, paste, kita cek rumusnya sudah betul apa salah, kita klik di sini terhadap ini 35, harusnya 35, maka kita hapus. Nah 35, 33, kita cek, cek lagi di sini harusnya 33 ya, kita rubah lagi jadi 33. Oke, sampai suara saya jelas ya. Oke, lanjutkan perintahnya, lanjutkan, ini nanti sama dengan ini, enter. Ini kita running lagi, tarik dah, ini dulu kita tarik ke bawah. Oh lanjutkan, ini kita running, tarik. Oh sudah selesai, hapus ya, stop. Iterasinya berarti 1, 2 ya. Oke ya, bisa dipahami teman-teman ya, ini selesai.
Berarti jawabannya adalah X-nya adalah 1,14619 dengan error 0,0000543335. Selesai. Oke ya, mudah ya untuk direct ya, bisa dipahami ya. Nah, kata kuncinya adalah kita bagaimana ngerubah dari ini ke sini. Ya, itu kata kuncinya. Teman-teman harus bisa membuat itunya. Oke, ada yang tanyakan dulu? Tidak ada? Tidak ada ya. Nah, ini sama sudah pernah kita bahas metode eliminasi Gauss-Jordan sama ini tidak terlalu menggunakan numerasi ya. Kalau kita lihat di sini, ini langkah-langkahnya. Sekarang bagaimana nanti kita membawa ke mananya, ke bentuk algoritmanya. Nah, kalau kita buat algoritmanya, perhatikan di sini cukup banyak komponennya untuk suatu sistem persamaan programming ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita mencari X-nya sama dengan, Y-nya sama dengan, Z-nya sama dengan, kita dapat X1, Y1, Z1. Nah, ini kita gunakan metode second, direct. Masing-masing ini kita menggunakan metode direct. Direct pada X, direct pada Y, direct pada Z. Jadi kita runningkan, nanti dapat ya, dapat nilainya. Nah, ini masing-masing dicari dengan direct. Jadi yang di sini langkahnya sama teman-teman, langkahnya sama, dirubah. Saya sini pada program linear ya, pada program linear. Perhatikan, langkah pertamanya adalah kita ini menggunakan dengan metode eliminasi Gauss. Ini segi basically-nya sebagai di aljabarnya ya, sehingga teman-teman dapat ini. Pengantarnya ini penyajian dalam Gauss-Jordan-nya, sehingga nanti kita dapat, nah yang kita gunakan nanti adalah metode Jacobi ini. Nah, metode Jacobi ya. Metode Jacobi itu kombinasi semua dari direct masing-masing ya, X, Y, Z-nya. Jadi B1 dikurangi ini yang sama dengan C-nya itu dikurangi ini, kurang ini dibagi A1. Nah, sampai XN-nya dapat, nantinya kita keluarkan begitu ya, sehingga nanti kita hitung pengambilan pertamanya adalah nanti X1, 0, X0, Y0, Z0, kalau 3 variabel. Kalau pada ini X10, X12, X20, X2, atau X31, hitung 1 misalkan. Ya, mula-mulanya itu bebas pengambilannya. Perhatikan di sini, pengambilan X0-nya 0-nya adalah 0 semua, berarti 0, 0, 0, 0, 0. Sehingga kita dapat 5 dikurangi 5 dikurangi 00, 5 per 3 ya. Ini jadinya kita dapat hingga dapat iterasinya sama. Sehingga ini sama, tabel ini sama seperti yang pada direct method. Cuman masing-masing nanti di sini ada 3 fungsi. Perhatikan di sini ada 3 fungsi nanti. Fungsi X, fungsi Y, fungsi Z. Kemudian nanti sama-sama dirunningkan dengan istilahnya tabel ini ada 3 ya. Bahasanya tabel ini ada 3. Cuma ini jadikan dalam satu kolom. Oke, bisa dipahami teman-temannya. Metode Gauss-Seidel ini sama. Kita perhatikan di sini perbedaannya adalah ubah persamaan di atas sehingga X1, X2, X3 berada di sisi kiri persamaan. Sama ya seperti di awal tadi. Kemudian selanjutnya dilakukan iterasi seperti persamaan 1 diperoleh X1 dan nah sama ya. Sehingga diperoleh nanti ini ya, kita perhatikan yang membuat beda ini adalah seterusnya sampai dia ya. Ya, ini semuanya harus sama kurang dari epsilon permintaannya gitu. Sedangkan kalau X1 kuadrat X ini masih kurang lebih besar dari epsilon, maka iterasi berlanjut hingga iterasi kedua dengan begitu. Artinya salah satu lebih besar ya, koma-koma itu salah satu ya. Itu maka tetap dilanjutkan prosesnya. Tidak ada yang berbeda, ini sama, X, Y, Z-nya ini diambil 0 sama ini 0, 0, nanti 20 bagi 5, 4 harusnya ya, 0, 0, 10 bagi 5 ya. Oh, X-nya sudah dapat dulu, X-nya 1,667, 1,667 masukkan ke sini. Jadi,
hanya mengambil perbedaannya sama yang tadi, Gauss-Seidel sama yang Jacobi, ya. Perhatikan sama Jacobi, dicatat Jacobi kita ambil X0, Y0, Z0 itu 00 semua. Berangkat pada titik yang sama. Tapi kalau pada Seidel hanya hanya YZ-nya yang ditentukan, nanti didapat nilai X-nya substitusikan ke sini, ya. Nanti Z-nya dia 0 dulu, nanti dapat di sini Z-nya kita gunakan nilai XY-nya yang terbaru. Nah, nanti didapat ternyata iterasi nanti bisa lebih simpel, ya. Diambil ini 0 0 0 0 0, dia 0 semua ya. 1 ini nanti berdampak pada Y-nya berapa, Z-nya berapa, tarik lagi. Jadi nilai ini disubstitusikan ke sini. Ya, Z-nya dianggap 0. Masukkan ke sini, XY-nya dipakai yang ini. Ya. Nah, ternyata dapatnya ini, kemudian iterasinya coba perhatikan selisihnya. Selisih ini terhadap Z yang sebelumnya ya. Ini kurangi ini kurangi ini, nanti 100% dan seterusnya. Kita minta nanti dia kurangnya dari 0,0 berapa gitu, misalnya 0,1 misalkan. Ini terus ini belum berhenti kalau epsilonnya 0,01, ini masih lanjut titik-titik ya, dan seterusnya. Nah, oke. Ada yang tanyakan dulu nggak kira-kira? Ya, ini saya sambil praktekkan di Excel ya, di Excel supaya nanti lebih mudah mengingatnya. Oke. Sebagai indikator, kita ambil di contoh ini sebagai indikator koreksiannya ya, koreksinya. 3YZ. Oke. Nah, di sini saya geser, saya rename aja. Saya pakai sheet 2. New sheet. Oke, new sheet. Oke, sudah. Oke ya. Nah, sekarang pada sheet ini coba perhatikan, saya mau bahas yang Jacobi sama satu di sini Jacobi, biar teman-teman enggak bingung nanti. Ini tetap saya kirim nanti ya, hasil selesai perkuliahan saya kirim. Jacobi nama Gauss-Seidel. Gauss-Seidel. Saya ya tipu ini ya. Seidel. Nah, saya bahas dulu yang Jacobi. Jacobi dengan sama di sini. Jacobi. Ya. Karena yang atas kalau udah dibahas Ustaz, yang di atas ini sama seperti pada aljabar linier. Metode Gauss-Jordan dengan menggunakan matriks ini, kalau ini dikurangi dikali, yang kita cari nanti matriks segitiga atas atau segitiga bawah atau diagonalnya. Kalau Gauss-Jordan biasanya matriks identitas yang kita cari 1 itu, maka inilah nilai hasil akhirnya. Oke ya. Nah, sekarang saya masuk ke metode Jacobi. Terus kita ambil contohnya langsung. Metode Jacobi 3x plus y. Saya tulis di sini dulu semuanya. Fungsinya saya taruh di sebelah kiri. 3 bintang x, teman-teman biar oke ya, plus y dikurangi z sama dengan 5. Oke? Program linear. Ini program linear ya teman-teman ya. Nah, sistem persamaan 3 linear variabel. Nah, SPLTV ya. Nah, 4x tambah 7y, 4x 4 star x ditambah 7 star y dikurangi 3z 3 star z sama dengan 20. Bentar. Ya, ini kita geser. Oke, saya perbesar biar teman-teman kelihatan. Kemudian yang satunya adalah 2x ya. Berarti 2 star x. Moga teman-teman familiar. Ini teman-teman harus nyoba supaya jadi familiar. Ditambah 5 star z sama dengan 10. Nah, dari sini kita rubah gitu ya. Nanti di sini ada errornya kan. Kita buat errornya nanti seberapa itu. Errornya kita ambil yang seperti biasa lah, 0,0001. Oke. Nah, di sini ini kita rubah seperti pada direct ya. Ini oke. Sehingga ini jadinya x sama dengan berarti y-nya jadi negatif, berarti kita kurung di sini minus y ditambah z atau kurung dibagi 3. Oke, ada yang kurang. Apa yang kurang? Iya, ruas kanannya nggak dimasukkan, berarti 5 dikurangi seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya di sini sama, berarti kita dapat, saya copy aja biar ngopinya biar mudah.
enter, kita taruh sini, paste, X-nya dibuang, berarti 20 minus gitu ya. 20 minus 7 kurangi X minus jadi positif, ini positif. Terus dalam kurung, kita kurung, dibagi berapa depannya X? Kok depannya X? Depannya Y ya, sorry. Berarti ini harusnya 4 star X ya. Oke, berarti dibagi 7. Nah, yang ketiga Z di sini kita kurung 10 dikurangi 2 star X dikurangi jadi plus 2 star Y tutup kurung dibagi berapa tuh? Dibagi 5. Nah, oke ya, jadi sudah merubah yang di sini. Setelah itu, nah ini jadi langkah awalnya. Jadi pengambilan. Sekarang kita buat tabel berarti teman-teman. Iterasi, oke, iterasi. Kemudian di sini xn gitu ya. Ini larinya ke bawah, nggak ke samping ya. X, Y, Z, epsilon X, EY, EZ, begitu ya. Di sini kita kasih keterangan. Kalau masing-masing boleh ya keterangan supaya kita cek apakah dia nanti kurang apa enggak ya, kita cek masing-masing. Kalau XX, ZZ ya, masing-masing kita cari. Oke, keterangan nanti kita kasih belakangan lah ya. Harusnya nanti keterangan ini jika ini kurang dari ini, jika kurang dari ini, juga ini, dan ya nanti kalau jadi satu supaya muncul masing-masing boleh nanti keterangan kita bagi jadi 3. Saya ginikan aja, nanti tinggal digabung aja keterangan ini, maka ya oke, nanti ya sudah ada di pikiran sintaksnya. Sekarang kita buat ininya. Oke, langkah awal iterasi pertama kita buat ini 0 0 0, maka ini kosong ya, kita isi 0 0 0 0 0 masuk ke sini, kita hitung X yang baru berarti kita masuk ke sini, Y-nya 0, Z-nya 0, maka kita copy sama dengan X, rumusnya X adalah ini, kita copy. Oh keliru saya, kita copy dari sini dulu, tuh, enter, ke sini sama dengan paste, Y-nya ambil yang Y0 ya, berarti ini kita hapus, klik. Nah, kemudian Z-nya kita hapus, yang ada variabel hapus Z, klik. Nah, enter. Oke, yang ini juga sama, yang lainnya kita anggap 0 0 0 ya, berarti sama dengan ya, saya pastekan, copy dulu lagi, ini copy paste dulu ya, Ctrl C, enter, sama dengan kita enter di sini, X-nya kita ganti ya ini, kemudian Z-nya kita ganti ya 0 ya, kita klik ya. Z sekarang copy dulu yang di sini, Ctrl C, enter, ini sama dengan taruh sini, paste, X-nya kita klik 0, kemudian Y-nya kita ganti 0 0, kita klik, nah enter, selesai. Dari sini kita cari ininya, selisihnya tadi adalah sama dengan ABS, terus 2 kali ya selisihnya ini dengan ini, selisihkan, terus dibagi 2 tutup kurung. Kalau yang di sini kita bagi dengan X1 nya ya, X1 nya tadi, oh iya dengan X ininya ya. Oke, tinggal lihat sintaksnya yang sesuai ya, jadi XT ya, nah X aksennya, kemudian saya kecilkan lagi ya kan, maka ini kita dapat enter, sorry kalau sini
Nih, enter. Selisihnya 1 dibuatkan. Ini kalau kita pakai digit, oke. Terset. Saya tarik ke sini, nanti harusnya sama. Kita cek dulu. Saat ini dikali 100%-nya lupa ya, kali 100 ya. Ini kita kali 100, kali 100-nya kurang. Satunya dalam persen. Ini kita tarik. Nah, ini kita tarik. Itu ya, 100% semua. Ini dikurangi 0, ini dibagi ini kan 100%. Nah, langkah kedua, iterasi kedua berarti ini dimasukkan. Ini harusnya kita tarik aja, ini sudah selesai harusnya. Rumusnya sudah selesai. Kita cek, tarik satu dulu. Kita cek satu-satu rumusnya sekarang. Klik. Y-nya pakai yang ini. Oke ya. Terus geser. Ini X sama Z ini dipakai. Oke, betul. Ini betul. Ini oke, betul. Ya. Udah, kalau sudah, udah cocok semua, tarik dah. Nah, kalau nggak kita batasi, nggak kita pakai algoritma di sini, kapan dia selesai kita kan nggak tahu ya kelemahannya itu. Maka ini juga harus kita 0,01 masih 0,1. Yang kita cari adalah 0,00001. Oke, kita tarik lagi terus. Ini sudah error ini. Nah, untuk ngeceknya harusnya ini ya, stop. Harusnya di sini kalau tanpa kita pakai, harusnya di sini nanti. 0, error 5 ya. Ini error 5, ini belum. Ini belum. Ya, berarti di sini berhentinya harusnya. Ini kita ambil kuning. Maka nilai-nilainya adalah 1,5605, 3,13253, Z-nya 2,6506. Tuh. Ini kan terus ya, tidak dihitung. 1,447, dia stop sampai sini. Ini kan tidak dilanjutin. Ya, bisa dipahami? Kelihatan nggak? Ini saya tarik, tinggal kita tarik. Jadi ketiga-tiganya harus memenuhi 0,05 ini, 0,001 ini. Kalau ini terpenuhi, maka iterasi berhenti. Bukan hanya salah satu. Ini hapus. Selesai. Ini errornya 0,00000581 sekian. 0,000052 dan seterusnya. Oke? Ada yang tanyakan? Tidak ada? Nah, perbedaannya dengan Gauss Seidel di sini adalah ketika X-nya di sini sudah dapat, maka proses di sininya saya taruh ini, saya copy. Ini Gauss Seidel sama langkahnya, saya copy. Di sini keterangannya ya, ini bisa supaya keterangannya cantik begitu ya. Jadi ini ada yang kita hidden nanti. Ini untuk tampilan saja. Sebetulnya di balik ini yang kita cari nanti adalah keterangan EX gitu ya, keterangan EX, keterangan ini EY, kemudian keterangan EZ ya, keterangan EZ, EZ. Ini sama kita hitung dulu atau nanti ditaruh yang bagian agak jauh langkahnya. Nah, ini kita hitung keterangannya ya. Nah, berarti kan ini sama dengan apabila di sini if ya, lupa kita pakai if dulu. If ini kurang dari kurang 10 menit lagi, kurang dari ini kita dolar, kita kunci supaya dia nggak geser nanti ya. Kemudian maka ini selesai. Kemudian titik koma, lanjutkan. Oke, tutup kurung, enter. Maka ini lanjutkan. Ini teman-teman kalau kita geser ini sama, tinggal kita tarik gini, terus yang kita cari nanti sama-sama selesai ya. Tarik ini, betul di sini. Oke, selesai tapi tidak, selesai tidak, selesai tidak, selesai. Maka di sinilah dia berhenti. Bisa dipahami? Ya. Jadi keterangan ini
bolehlah begini tuh tampilan aja, tidak apa-apa. Saya mau merger kan, merge. Oke, ada yang ditanyakan? Bisa dipahami ya teman-temannya? Ya, sama ya, ketika tidak daring pun nanti teman-teman banyak praktek di komputer masing-masing atau di laptop masing-masing. Maka semester setelah UTS, silakan teman-teman nyiapin apa apa ya namanya, nyiapin laptopnya. Di komputer lab itu tidak selalu bisa, soalnya tidak semuanya bisa. Oke, selesai. Maka ini yang saya mau garapnya di mana nih? Oh ya, ini yang saya copy ya. Sekarang tadi saya mau bilang ngasih contoh yang Gauss Seidel. Gauss Seidel berarti ini saya copy atau C, kita pindah ke sini, klik kanan. Maka kalau sudah selesai itu enak. Oke. Saya mau sama template-nya, kita cari di sini sama ukuran ini ya. Oke. Nah, perhatikan yang buat beda sama yang Seidel itu adalah, saya geser di sini lagi, saya perbesar. Ya, perbedaannya di sini teman-teman. Perbedaannya Y yang di sini, ini kita rubah Y, X-nya kita rubah. X-nya tadi yang mana? Ini ya. Kita hapus ini. Kita ganti B8 berarti teman-teman. Ya. Kemudian Z-nya masih 0 karena belum urutannya gitu. Nah, ketika kita ngerjain Z, maka X yang dipakai ini adalah B8, ya, rubah begitu, ini C8, ya, enter. Nah, dapat, ini masih 0, ini semuanya runningnya sama. Ini saya tarik ke bawah. Ya, nanti kita cek. Dari itu, stop di sini. Udah selesai ya, langkahnya lebih cepat. Maka di sini selesainya. Maka yang di bagian bawah ini hapus del, tidak perlu kita jabat. Nah, kita hapus gini. Ya, kita dapatkan selesai. Berarti ini ya kita merahkan dulu. Stop prosesnya. Kemudian nilainya adalah ini. Errornya ini. Pokok hijau lah, beda. Oke, nah selesai. Jadi perbedaannya adalah di pengambilan ini tadi. Ya, ini sama-sama sudah ada di sini. Sehingga teman-teman nanti tinggal ngerubah yang di sini, tinggal dimasukkan. Jadi ini dulu yang perlu ditentukan, ya. Sehingga nanti tinggal copy, tinggal klik, selesai. Ada yang tanyakan? Maka metode Gauss Seidel sudah, ya, cepat ya. Nah, ini ada rekodnya, saya kirim. Ini sisa berapa? Saya cek, sisa 5 menit. Nah, ini soal-soal latihannya teman-teman kerjakan. Nah, tapi untuk UTS-nya, saya fokus masih yang itu, yang akar-akar persamaan. Akar-akar persamaan coba-coba teman-teman kerjakan. Nah, ini nanti bisa dicoba, harus dicoba ininya. Ini dari ini langkah ini coba dengan gunakan ini. Karena enggak ingin kalau enggak mencoba. Nah, nanti kita masuk ke sini yang yang non linear sekarang. Non linear ini lebih menarik lagi, lebih panjang karena nanti di sini kita menggunakan Deret Taylor, Deret Taylor. Ada metrik Hessian gitu-gitu nanti. Nah, tapi harusnya ada metode numerik yang membahas non linear itu ada lagi. Karena areanya lebih luas. Ya, lebih luas seperti ini. Oke. Silakan kalau ada yang tanyakan. Ya. Tidak ada? Setelah UTS mungkin kita banyak project ya. Kita ngerjakan artikel, kemudian teman-teman mencari suatu problem, nanti teman-teman buat artikel dan diterbitkan di artikel. Itu saya kasih tahu dulu di awal. Nah, soalnya saya akan kirim di grup untuk tugas, saya jadikan tugas. Dikumpulkan ada 2, yaitu hard copy sama soft copy. Soft copy-nya nanti dikirim, sudah ada barcode-nya, tinggal dikirim di situ.
saya pesan ke teman-teman, kerjakan sendiri karena ketahuan siapa yang ngopi dari siapa. Ya, ketahuan. Saya bisa detect siapa yang ngopi dari siapa. Ke detect file itu bisa ke detect siapa ngerjakan dari komputernya siapa, namanya siapa. Itu bisa ke detect. Benar, benar. Ya. Ada yang tanyakan dulu? Ada tidak? Oke. Saya lihat nih. Nah, off kamera semua ya. Oke. Oke. Harapannya meskipun off kamera, saya yakin teman-teman tetap menyimak. Mungkin karena agak sedayu-dayu sedikit gitu ya. Oke, terima kasih ya sudah hadir pada siang hari ini. Um, Sebetulnya materi kita sebelum UTS sudah selesai ya. Jadi bisa kita ringkeskan. Ustaz kok rasanya cepat banget? Ya, yang lama itu adalah teman-teman nanti mempraktekkannya sebetulnya, mempraktekkan ini. Saya kira untuk mempraktekkannya, jadi 3 SKS itu, 1 SKS-nya adalah teori, 2 SKS-nya adalah teman-teman mencoba sendiri. Dan tanpa saya berikan file ini sebenarnya teman-teman harus bisa. Oke ya? Oke, tanpa saya kasihkan dulu hari ini, silakan dicoba. Beberapa metode itu termasuk yang barusan, Gauss Seidel maupun Jacobi, teman-teman coba runningkan pada Excel-nya. Kalau ada problem 2 hari ke depan kita bisa daring lagi. Silakan nanti ditentukan kabari dari Kosmanya. Silakan kalau ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Ada? Ada tidak? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Ya, kalau tidak ada, terima kasih sudah bergabung, sudah menyimak. Teman-teman sudah menyimak dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari pada siang hari Allah ridho, Allah jadikan amal ibadah, menjadikan ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Mari kita Fatihah terlebih dahulu. Semoga kita juga menjadi salah satu fadilah ya, jadi santri dari Kiai Sepuh dan diakui sebagai santrinya. Bila hadina sholih al-Fatihah. Kita pada akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.